Dalam seri ke-167 ini didukung oleh para pemain Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Refri sebagai Rakai Kembar, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah membasuh kaki Rakuti sebagai tanda penyesalannya, Dang Acarya Siwanata menyuruh Kembar dan Warak menyalakan api unggun. Ranting-ranting kering ditumpuk di atas lapangan rumput. Para siswa mengelilinginya. Rakai Pinggala duduk bersila, wajahnya membayangkan rasa tidak senang. Tak lama kemudian api sudah menyala, dan terdengar gemeretak suara ranting kering terbakar. Asap tipis mengepul ke udara, dan sebentar kemudian lenyap diterpa angin. Ya, cukup Kembar. Kalian boleh kembali duduk. Sekarang perhatikan. Nah, lihatlah api ini. Api adalah lambang semangat. Setelah menjadi pamong praja nanti, hendaknya kalian terus-menerus menyalakan api di dalam dada kalian masing-masing, supaya kalian dapat mengabdi kepada keadilan dan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Ya, sudah lama sekali aku mengenakan jubah ini. Sudah lama aku mengenakan pakaian seorang guru besar asrama pusat pendidikan calon tanda. Pakaian ini memang bermutu tinggi. Potongannya bagus, jahitannya kuat, selalu ikut kemauan mereka yang di atas, selalu berani mengkhianati hati nuraniku sendiri. Maka pada hari ini aku berontak. Aku akan menentang setiap langkah ketidakadilan. Aku ingin menjadi seorang manusia yang bersih, sekalipun aku harus kehilangan pangkat seorang guru. Selesai berkata, Dang Acarya Siwanata mencopot jubah guru besarnya, kemudian menimang-nimangnya sebentar. Setetes air mata mengalir di pipinya yang mulai keriput. Angin menyapu jenggotnya yang mulai memutih, sementara para siswa diam menunggu apa yang akan dilakukan gurunya. Biarlah aku dikatakan tidak setia. Biarlah aku dikatakan berkhianat. Biarlah aku dikatakan sebagai orang bodoh. Tapi aku harus jujur kepada hati nuraniku sendiri. Aku harus bersekutu kepada yang benar. Lihatlah anak-anak. Lihatlah pakaian ini. Lihatlah dan camkanlah. Untuk apa aku mengenakan pakaian seindah ini, semewah ini, pakaian seorang guru yang besar, sementara jiwaku kerdil? Lebih baik pakaian ini kucampakkan ke dalam api. Dang Acarya Siwanata mencampakkan pakaian guru besarnya ke dalam api unggun. Dalam sekejap kain tenun yang indah itu habis tergulung api yang bernyala-nyala. Pakaian sudah menjadi abu, dan abu itu berterbangan tertiup angin kemana-mana. Wajah Dang Acarya Siwanata nampak tenang kembali. Mudah-mudahan dengan lenyapnya pakaian guru besarku ini, aku tidak lagi menjadi orang yang palsu. Mudah-mudahan aku dapat hadir di muka bumi, mewakili suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan, sekalipun nyawa harus ku pertaruhkan. Inilah tekadku anak-anak, dan aku sudah memutuskannya. Rakai Pinggala. Oh, iya. Ada apa Dang Acarya Siwanata? Sini kau, majulah. Duduk bersila dengan baik di hadapanku. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Sini, duduk di sini. Lebih dekat lagi. Ya, begitu. Duduk dengan tenang dan tertib. Jangan bicara apa-apa. Tundukkan wajahmu ke atas rumput dan dengarkan apa yang akan kukatakan kepadamu.
juga kepada kalian semua murid-muridku. Rakai Pinggala adalah murid paling baru di asrama pendidikan ini. Dia mengaku berasal dari golongan ksatria. Tapi kita semua tahu watak dan perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan golongan ksatria. Orangnya sombong, dengki, penuh nafsu, dan brutal. Dengar Rakai Pinggala, sekalipun kau mengaku keturunan Raja Dewa, tapi kalau kelakuanmu seperti itu, derajatmu sama saja dengan binatang. Lihatlah kandang Wijung itu. Binatang apa yang ada di dalamnya? Wijung, babi hutan. Kau pantas menjadi sahabatnya. Kau pantas hidup bersama babi hutan selama-lamanya. Rimba belantara adalah rumahmu. Air comberan adalah minumanmu. Dan barang-barang yang busuk adalah makananmu. Aku menyesal sekali mengapa kau bisa masuk ke asrama pendidikan ini. Hanya akan membuat kotor sejarah hidupku sebagai guru. Kembar. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Praloda, cambuk. Ambilkan cambukku. Iya, Bapak. Kembar segera melangkah pergi. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa Praloda. Praloda adalah cambuk yang terbuat dari rotan. Dang Acarya Siwanata menimang-nimang cambuknya sebentar. Kemudian berpaling ke arah Rakai Pinggala yang masih duduk bersila di atas rumput. Menyesal sekali Rakai Pinggala. Mengapa aku harus melakukannya? Tapi rasa keadilan memang harus dipupuk agar menjadi subur di hati setiap orang. Nah, Rakai Pinggala, kau senang minum tuak. Padahal kau tahu peraturan asrama ini. Tidak seorang pun siswa diizinkan membawa tuak dan minum-minum sampai mabuk. Inilah ganjaran untuk seorang peminum. Iya. Iya. Aduh. Ampun. Jangan cambuk aku. Sakit. Sakit sekali. Dan inilah ganjaran atas kesombonganmu. Aduh, ampun. Dang Acarya Siwanata, kau tahu apa yang kau lakukan padaku ini? Mengapa aku tidak tahu? Murid seperti kau memang perlu dihajar. Dan ini upah atas kelakuanmu yang tidak sopan dan kurang ajar. Iya. Cukup, Dang Acarya Siwanata. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku akan mengadukannya kepada Paman Ramapati. Adukan. Cepat adukan kepada Gusti Ramapati. Aku tidak akan gentar. Dan aku tidak akan mundur. Bahkan kau boleh mengadu kepada Prabu Jaya Negara. Iya. Setelah 30 kali cambukan, nampak tubuh Rakai Pinggala menjadi lemah. Kemudian tubuh itu tergulir ke atas rumput. Dia pingsan. Dang Acarya Siwanata membuang cambuknya dan melangkah setapak mendekati tubuh Rakai Pinggala yang sudah tidak berdaya. Lihat anak-anak. Aku sudah menebus kesalahanku. Rakuti kubebaskan. Kucuci kakinya sampai bersih. Pakaian guru besarku sudah terbakar. Dan sekarang Rakai Pinggala sudah mendapatkan hukumannya. Selanjutnya, anak sinting ini harus dimasukkan ke kandang Wijung. Jangan dia diberi makan atau minum. Jangan ditengok. Jangan diajak bicara. Jangan dilihat. Dan yang lebih penting, jangan diteladani perbuatannya. Nah, Kembar, Warak, dan kau, Rasemi, seret tubuh Rakai Pinggala. Masukkan ke kandang Wijung. Baik, Bapak.
Hari itu pusat pendidikan calon tanda tidak ada pelajaran. Para siswa hanya duduk-duduk saja di tepi kolam ataupun di tempat yang lain. Sebagian masuk ke wismanya. Dang Acarya Siwanata setelah menyelesaikan persoalannya dengan Rakuti dan Rakai Pinggala, segera mengurung diri di ruangan pribadinya. Menjelang tengah hari dia keluar dan melangkah ke kandang kuda. Dia menuntun seekor kuda jantan yang gagah, kemudian naik ke atas punggungnya setelah tiba di depan pintu gapura asrama. Prajurit, kalau ada yang menanyakan aku, katakan bahwa aku sedang menghadap Gusti Ramapati di Majapahit. Maaf Bapak Dang Acarya Siwanata. Apakah Bapak akan segera kembali? Aku tidak tahu pasti. Mungkin kembali, mungkin juga tidak. Sepertinya Bapak Dang Acarya Siwanata sedang gelisah. Iya. Wajah beliau tidak berseri-seri seperti biasanya. Barangkali beliau mempunyai persoalan yang berat. Katanya beliau ingin pergi ke Majapahit menghadap Gusti Ramapati. Oh, begitu. Dan katanya beliau mungkin kembali, mungkin juga tidak. Apa artinya ya? Wah, mana aku tahu. Setelah tiba di kota Raja Majapahit, Dang Acarya Siwanata langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati menerimanya di ruangan pendopo dengan ditemani istrinya. Dang Acarya Siwanata menghaturkan sembah sebelum berkata, Ampun Gusti. Ampun kalau sekiranya kehadiran hamba mengganggu Gusti Ramapati. Hamba memang sengaja menghadap tanpa dipanggil Gusti. Ada keperluan apa Dang Acarya Siwanata? Ampun Gusti. Hamba sudah cukup lama menjadi guru di asrama pusat pendidikan calon tanda. Hamba sekarang ini sudah merasa semakin tua. Karena itu hamba ingin mengajukan permohonan berhenti Gusti. Berhenti bagaimana? Apa kau sudah bosan menjadi guru? Kasihan murid-muridmu. Tunggu dulu Nyai. Jadi kau bermaksud mengundurkan diri? Benar Gusti. Kalau sekiranya Gusti Ramapati mengizinkan, hamba ingin mengundurkan diri. Hamba merasa sudah tidak pantas lagi menjadi guru Gusti. Kau pasti mempunyai alasan-alasan yang kuat sehingga mengajukan permohonan mundur. Barangkali soal gaji. Mungkin gajinya sudah tidak memadai lagi Kakang Ramapati. Apa benar demikian? Coba berikan penjelasan. Dang Acarya Siwanata kemudian membeberkan pengalaman-pengalamannya selama menjadi guru di asrama pusat pendidikan calon tanda. Terutama sekali pengalamannya menangani Rakai Pinggala. Dia benar-benar merasa tertekan. Dia tidak puas. Dia ingin berbuat sesuatu yang baik untuk murid-muridnya, tapi keinginannya selalu terbentur pada kekuasaan yang lebih tinggi. Sang Ramapati mengerutkan keningnya. Begitu Dang Acarya Siwanata selesai berkata-kata. Dang Acarya Siwanata, aku heran. Mengapa kau tiba-tiba menjadi orang yang bodoh seperti ini? Kau tahu, Rakai Pinggala itu keponakanku. Sudah pasti kau tidak bisa menyamakan kedudukannya dengan murid-murid yang lain. Anak itu memang agak nakal. Itulah sebabnya orang tuanya menitipkannya kepadaku di Majapahit. Mengapa aku mengatakan bahwa kau bodoh Dang Acarya Siwanata? Pikir saja. Kau sudah bekerja dengan mapan sebagai guru. Gajimu besar. Dan kau berhak mengenakan jubah seorang guru besar. Kau dihormati, dipandang orang. Masih kurang apa? Mengapa kau harus mencari-cari perkara? Ampun Gusti. Hamba memang merasa tidak kekurangan sesuatu apapun juga selama menjadi guru Gusti. Tapi hamba seringkali mengkhianati hati nurani hamba. Hamba sudah tidak tahan lagi. Apalagi sekarang ini hamba harus menangani Rakai Pinggala yang seringkali membuat onar.
Kehadiran Rakai Pinggala benar-benar telah merusak suasana pendidikan yang selama ini hamba jaga dengan sepenuh hati, Gusti. Begitu. Jadi kau ingin berbuat sesuai dengan hati nuranimu. Kau ingin menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan hati nuranimu, begitu? Itu boleh-boleh saja, Dang Acarya Siwanata. Tapi akibatnya harus kau tanggung sendiri. Kau hanya seorang guru. Akulah yang menempatkanmu di asrama pendidikan itu. Akulah yang menghitam putihkan nasibmu. Sudahlah, Dang Acarya Siwanata. Jangan mempunyai keinginan yang muluk-muluk. Apa kau ingin menjadi pahlawan kesiangan? Itu tidak akan ada manfaatnya. Lebih baik kau bekerja seperti biasa dan menjalankan segala perintah maupun petunjuk Gustimu Ramapati. Itu akan berguna untuk hidupmu maupun hidup keluargamu. Baiklah, baik. Aku juga tidak bisa memaksamu. Kalau memang kau sudah mempunyai niat mengundurkan diri, terserah, itu hakmu. Tapi kalau kau masih mau bekerja menjadi guru, kau harus mengikuti apa yang telah kugariskan. Kau harus menghormati aku sebagai atasanmu, sebagai orang yang berhak mengatur langkah-langkahmu. Baiklah, permohonanmu kukabulkan, Dang Acarya Siwanata. Kau boleh mengundurkan diri. Barangkali kau benar-benar sudah merasa cukup tua sehingga kau ingin hidup dengan tenang. Baiklah, aku menghargai keinginanmu. Tapi memang benar, Kakang Ramapati. Nampaknya sekarang Dang Acarya Siwanata sudah mulai tua. Lihat saja, sebagian rambutnya sudah memutih. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang Gusti mengizinkan permohonan hamba mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekarang perkenankanlah hamba mohon diri, Gusti. Sang Ramapati tersenyum dingin melihat Dang Acarya Siwanata menghaturkan sembah. Dan setelah Dang Acarya Siwanata berjalan menyeberangi halaman rumahnya, Sang Ramapati berpaling kepada istrinya. Lihatlah, Nyai, betapa bodohnya orang itu. Berani sekali dia mengajukan permohonan mengundurkan diri. Dia ingin menuruti suara hati nuraninya, Kakang Ramapati. Mana bisa kita mencegah? Hati nurani tai kerbau. Dia pikir dia itu siapa? Orang kecil besar laga. Tapi coba saja kita lihat nanti. Panggil Rawadeng dan Rayuyu. Aku akan memberi tugas kepada mereka. Rawadeng dan kau Rayuyu. Iya, Gusti. Belum lama Dang Acarya Siwanata datang kemari. Dia minta mengundurkan diri sebagai guru di asrama pusat pendidikan calon tanda. Aku tidak senang sikap orang tua itu. Sok suci, sok berwibawa. Karena itu Rawadeng, kau kutugaskan mengikutinya. Awasi dia dari kejauhan. Dan selanjutnya, carilah kesempatan yang baik untuk menyingkirkannya. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah. Dan Korayuyu, kau kutugaskan menemui Brahmana Ratu Kuning. Suruh dia menghadap sekarang juga. Baik, Gusti Ramapati. Sementara itu, Dang Acarya Siwanata sudah tiba di rumahnya di sudut kota Raja Majapahit. Dia segera mengumpulkan keluarganya. Hari itu juga dia bermaksud meninggalkan Majapahit, kembali ke desa kelahirannya. Dang Acarya Siwanata dan keluarganya meninggalkan kota Raja Majapahit dengan mengendarai sebuah kereta kuda. Setelah permohonannya mengundurkan diri dikabulkan, Dang Acarya Siwanata segera pamit.
hari itu juga dia mengumpulkan keluarganya. Dan hari itu juga dia mengajak keluarganya meninggalkan kota Raja Majapahit. Dang Acarya Siwanata duduk di bagian depan sambil menggenggam tali kekang kuda, sementara anak-anak dan istrinya duduk di belakang. Dang Acarya Siwanata bermaksud kembali ke desanya dan hidup sebagaimana layaknya seorang tua yang ingin hidup tenang serta damai. Roda-roda kereta berderak menyusuri jalan raya kota Raja Majapahit. Dan tak lama kemudian kereta sudah meninggalkan tapal batas kota. Kereta terus meluncur menyusuri jalan panjang yang menghubungkan satu kota dengan di ruangan pendopo. Brahmana Ratu Kuning duduk bersila dengan penuh rasa hormat. Tak jauh dari mereka, dekat tiang pendopo, Rawedeng dan Rayuyu duduk menunggu, siap menjalankan perintah. Bagaimana tugasmu, Rawedeng? Beres, Gusti. Hamba sudah mengerjakan tugas dengan baik. Dang Acarya Siwanata. Cukup. Tidak usah kau teruskan. Yang penting kau mengerjakan tugas dengan baik. Brahmana Ratu Kuning. Ya, Gusti. Ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin kubicarakan denganmu. Hal ini menyangkut masa depanmu sebagai penggawa kerajaan. Dan menyangkut masalah yang dihadapi asrama pusat pendidikan calon tanda. Iya, Gusti. Belum lama Dang Acarya Siwanata datang kemari. Dan dia mohon untuk mengundurkan diri sebagai guru di sana. Aku sudah meluluskan permohonannya. Sekarang asrama pusat pendidikan calon tanda kosong. Artinya tidak ada guru besarnya. Karena itu kau kupanggil menghadap kemari. Aku ingin mengangkatmu menjadi guru di sana. Apakah kau bersedia? Ampun, Gusti Ramapati. Ini merupakan anugerah yang sangat besar bagi hamba. Hamba akan menerimanya dengan senang hati dan tangan terbuka. Bagus. Aku senang kau mau berterus terang kepadaku. Kau tidak perlu berbuat macam-macam, Brahmana Ratu Kuning. Kau di sana hanya kutugaskan untuk mengajar siswa-siswa. Dan ingat baik-baik. Camkan baik-baik. Tugasmu yang paling pokok ialah mendidik para siswa agar menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang setia dan taat. Orang-orang yang patuh. Jangkauanmu tidak boleh terlalu muluk-muluk. Kau mengajar mereka bukan untuk membuat mereka menjadi pandai setinggi langit. Sasaranmu ialah kesetiaan, ketaatan, kepatuhan. Iya, Gusti. Hamba mengerti apa yang Gusti maksudkan. Aku tidak membutuhkan orang-orang pintar yang senang bertanya ini, bertanya itu. Aku tidak butuh cendekiawan-cendekiawan muda. Aku hanya butuh orang yang setiap saat menjalankan perintah-perintahku. Cukup jelas? Iya, Gusti. Sepertinya sudah cukup jelas. Sebab apa? Orang kalau terlalu pintar susah diatur. Dia cenderung menjadi rewel dan bermanja-manjaan. Apalagi kalau diberi kesempatan dan wewenang. Orang-orang seperti itu tidak dibutuhkan di sini. Mereka hanya akan membawa kesulitan dan bukan kemudahan. Nah, Brahmana Ratu Kuning, kalau memang kau sudah mengerti apa yang kumaksudkan, kau boleh mulai bekerja. Hari ini juga. Pergilah ke Bukit Pangi dan jalankan tugasmu sebaik-baiknya. Baik, Gusti Ramapati. Sekarang menutup perkara itu untuk selama-lamanya. Nampaknya Brahmana Ratu Kuning benar-benar mengikuti garis-garis yang telah diberikan Sang Ramapati. Sikap dan langkah-langkah yang ditempuh sama sekali jauh berbeda dengan Dang Acarya Siwanata. Tindakannya tegas, tapi pilih kasih. Rakai Pinggala menjadi murid kesayangannya.
Banyak di antara siswa-siswa lain yang berbakat mengeluh dalam hati menghadapi guru mereka yang baru. Banyak di antara mereka yang tidak puas, tapi tidak berani berkata apa-apa. Lain dulu, lain sekarang, Rakuti. Jika dibandingkan dengan Dang Acarya Siwanata, maka guru kita yang baru seperti bumi dan langit. Kadangkala aku tidak bisa mengerti apa kemauannya. Aku seperti menjadi semakin bodoh, Rasmi. Iya, kita menjadi semakin bodoh. Wawasan kita menjadi sempit, dan daya penalaran kita menurun. Brahmana Ratu Kuning tidak mau bersikap terbuka. Kita harus terus menurut tanpa tahu untuk apa kita menurut. Kita harus selalu mengangguk. Iya. Lama-lama kita menjadi burung pelatuk. Kupikir kita harus mengambil kebijaksanaan sendiri, Rakuti. Kita tidak perlu menuruti apa yang dianjurkan Brahmana Ratu Kuning. Dia hanya memberi pelajaran segi-segi luarnya saja, tanpa menyentuh kedalaman isi. Kalau kita terus-menerus mengikuti setiap perkataannya, kita bisa menjadi manusia konyol. Kita tidak akan berkembang, dan kita akan dilahirkan kembali sebagai budak-budak, sebagai pesuruh, sebagai orang-orang yang senang membebek. Ini sama sekali tidak menguntungkan, Rakuti. Kita tidak akan bisa menjadi besar dengan bekal membebek. Kau benar, Rasmi. Kita harus memberontak. Kita harus berontak. Jangan mau mengikuti kata-katanya. Tapi ingat, Rakuti, bagaimanapun juga, dia orang pilihan Gusti Ramapati. Kita boleh berontak, tapi berontak di dalam hati. Kita ambil saja yang baik, sementara yang buruk kita campakkan. Siapa itu? Aku. Rakai Pinggala. Kukira siapa? Aku ingin bicara dengan kalian berdua. Kalau begitu masuklah. Silakan duduk. Apa yang ingin kau bicarakan dengan kami, Rakai Pinggala? Aku mendapat surat dari Paman Ramapati. Beliau mengirimkan pesan agar kalian berdua mendampingi aku di asrama pendidikan ini. Mendampingimu? Aku masih belum jelas. Paman Ramapati sengaja menempatkan aku di asrama pendidikan ini, Rakuti. Aku disuruh mengawasi tingkah laku seluruh siswa yang ada di sini. Aku ditugaskan memata-matai mereka. Kalau ada di antara mereka yang mencurigakan, aku disuruh melapor ke Majapahit. Begitu. Baiklah, kami senang karena Gusti Ramapati sudi mempercayai kami. Aku minta maaf padamu, Rakuti. Sekarang kita benar-benar akan menjadi sahabat. Kita tidak akan bermusuhan lagi, bukan? Lupakan soal itu, Rakai Pinggala. Aku senang menjadi sahabatmu. Sekarang persoalan kita benar-benar sudah selesai, bukan? Ini menyenangkan sekali. Kita sudah berdamai. Tidak akan ada keributan lagi. Aku membawa sekendi tuak yang enak rasanya. Maukah kalian menemani aku minum malam ini? Ayolah. Nyaman sekali. Ayo Rakuti, Rasmi, kita minum-minum bersama untuk merayakan perdamaian ini. Sejak malam itu, Rasmi dan Rakuti bersahabat dengan Rakai Pinggala, keponakan istri Sang Ramapati. Mereka bertiga menjadi murid-murid kesayangan Brahmana Ratu Kuning. Mereka menjadi murid-murid istimewa di asrama pusat pendidikan Calon Tanda. Pada suatu hari, Sang Ramapati menghadap Prabu Jayanegara di ruangan pribadi raja. Sang Ramapati duduk bersila di lantai ruangan. Sementara Sang Prabu duduk di atas kursi berukiran indah sambil makan buah-buahan segar. Eyang Pati, aku merasa sangat puas, Eyang Pati. Warap Sari
perempuan yang kau bawa itu dapat melayaniku dengan sempurna. Ya, seperti itulah seharusnya seorang wanita persembahan. Pantas Gusti Prabu nampak lebih berseri-seri. Memang seharusnya begitu, Gusti Prabu. Seorang raja harus sehat jasmani dan rohaninya. Sebab kalau tidak, bagaimana Gusti Prabu dapat memerintah negeri ini dengan baik? Aku tidak perlu khawatir lagi, Eyang Pati. Bukankah aku mempunyai Ratanca? Setiap 3 hari sekali dia datang untuk memeriksa kesehatanku. Oh ya, apakah ada hal-hal penting yang ingin kau sampaikan kepadaku, Eyang Pati? Maksudku mengenai perkembangan negeri Majapahit akhir-akhir ini. Tidak, Gusti Prabu. Semuanya berjalan dengan lancar sesuai garis-garis kebijaksanaan Gusti Prabu Jayanegara. Suasana negeri Majapahit semakin aman sentosa. Hampir tidak pernah terjadi kerusuhan di dalam kota, baik dari golongan Brahmana, Ksatria, Waisya maupun Sudra. Semuanya menunaikan tugas serta kewajibannya dengan baik. Nampaknya kekuasaan Gusti Prabu semakin kokoh. Aku akan tetap menggenggam kekuasaan itu sampai akhir hayatku, Eyang Pati. Dan hamba akan mendampingi Gusti Prabu selama masih dibutuhkan. Kau akan terus menjadi tangan kananku, Eyang Pati. Aku tidak bisa berbuat banyak tanpa kehadiranmu. Terima kasih atas kepercayaan Gusti Prabu yang besar terhadap hamba, orang tua ini. Tapi, Gusti Prabu, ada satu hal penting yang hendak hamba sampaikan ke hadapan Paduka. Apa itu, Eyang Pati? Kalau Gusti Prabu ingin tetap menggenggam kekuasaan negeri Majapahit, Gusti Prabu harus bertindak dengan hati-hati sekali. Jangan sampai Gusti Prabu mempunyai saingan-saingan berat. Jangan sampai Gusti Prabu lengah sehingga muncul saingan-saingan berat. Iya. Apa ada orang yang berani menjadi sainganku, Eyang Pati? Mereka pasti kutumpas habis. Kalau mereka berani berbuat bodoh, mereka akan berhadapan dengan ribuan prajurit Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Kalau saingan itu berasal dari luar istana akan sangat mudah dihadapi. Kalaupun mereka sampai dapat menyusun barisan dan memberontak terhadap kekuasaan Gusti Prabu, itu pun mudah dihadapi. Tapi bagaimana kalau saingan itu justru bercokol di istana Majapahit sendiri? Apa maksudmu, Eyang Pati? Coba jelaskan. Maksud hamba, saingan itu justru datang dari kerabat kerajaan sendiri. Demikian penjelasannya. Gusti Prabu Jayanegara mempunyai 2 orang adik. Mereka adalah Putri Tribuwana Tunggadewi dan Putri Diah Wiyat Sri Raja Dewi. Sekarang mereka berdua memang belum menjadi saingan Gusti Prabu. Mereka masih tinggal di istana Kahuripan dan Wengker sebagai raja-raja bawahan. Tapi bagaimana kalau misalnya mereka mempunyai suami? Cepat atau lambat, mereka pasti akan menemukan pasangan hidupnya masing-masing. Iya. Aku mengerti maksudmu, Eyang Pati. Kalau Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi sudah mempunyai suami, maka suami-suami merekalah yang akan menjadi sainganku. Besar kemungkinan suami-suami mereka berani merongrong kewibawaan dan kekuasaanku. Syukurlah kalau Gusti Prabu sudah mengerti apa yang hamba maksudkan. Sekarang Gusti Prabu harus mulai bersiap-siap. Kalau Gusti Prabu tidak ingin memperoleh saingan, maka Gusti Prabu harus berani menentukan sikap. Tunggu, Eyang Pati.
Kalau aku tidak ingin mendapat saingan, tentu saja aku harus menghalang-halangi Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi berhubungan dengan laki-laki. Sebab laki-laki itulah yang nanti akan menjadi sainganku. Ampun Gusti Prabu. Yang penting Gusti Prabu sudah menyadari bahaya itu. Kalau Gusti Prabu tidak ingin memperoleh saingan, maka Gusti Prabu harus menyingkirkannya sebelum saingan itu datang. Dan kalau Putri Tunggadewi dan Raja Dewi masih tinggal di Istana Wengker dan Kahuripan, bagaimana Gusti Prabu dapat mengawasi mereka? Setiap saat mereka dapat berhubungan dengan siapa saja. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Gusti Prabu memanggil Putri Tunggadewi dan Raja Dewi ke Majapahit. Itulah cara yang terbaik untuk mengawasi mereka. Ya, baiklah Eyang Pati. Tapi aku akan membicarakan hal ini dengan Ibunda Ratu lebih dulu. Aku ingin minta pertimbangan beliau. Terima kasih Eyang Pati. Terima kasih atas nasihat-nasihat dan wawasanmu. Setelah Sang Ramapati meninggalkan ruangan pribadi raja, Prabu Jayanegara bergegas melangkah menuju Istana Kaputren. Sebentar kemudian dia sudah menghadap Ibunda Ratu, Putri Tribuana. Putri Tribuana adalah istri paling tua Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang sudah wafat beberapa tahun yang silam. Prabu Jayanegara segera mengemukakan maksudnya memanggil dua orang adiknya, Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Ingat Jayanegara, bukan kau yang menempatkan dua orang adikmu di Kahuripan dan Wengker. Mereka menjadi batara di Kahuripan dan Wengker karena ditunjuk oleh almarhum Ramandamu, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kau tidak bisa mengutik-utik masalah ini. Maaf Ibunda Ratu. Karena Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi adalah adik hamba, maka hamba merasa ikut bertanggung jawab atas mereka. Itulah sebabnya mereka hamba panggil kembali ke Majapahit. Maksud hamba, supaya mereka dapat diawasi, Ibunda. Mereka sudah semakin dewasa sekarang ini. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dua orang adikmu itu, Jayanegara. Mereka dapat menjaga diri dengan baik. Tribuana Tunggadewi tidak tinggal sendirian di Istana Kahuripan. Demikian pula Raja Dewi tidak tinggal sendirian di Istana Wengker. Mereka dikelilingi oleh pembantu-pembantu yang setia, penggawa-penggawa kerajaan yang sudah bisa dipercaya. Ampun Ibunda Ratu. Bagaimanapun juga hamba masih merasakan khawatir. Hamba tidak ingin dua orang adik hamba tinggal di tempat yang jauh. Hamba lebih merasa aman jika Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi tinggal di Istana Majapahit bersama kami. Kau pasti mempunyai alasan-alasan yang tersembunyi, Jayanegara. Mengapa tiba-tiba kau sekarang mengkhawatirkan keadaan dua orang adikmu? Ampun Ibunda Ratu. Hamba tidak bermaksud apa-apa. Hamba hanya ingin keselamatan dua orang adik hamba. Hamba ingin menjadi seorang saudara tua yang baik, Ibunda. Itulah sebabnya hamba merasa perlu memanggil mereka. Jangan berdusta di depan ibumu, Jayanegara. Katakan yang sebenarnya. Hamba sudah mengatakan yang sebenarnya. Belum. Kau belum mengatakan yang sebenarnya. Kau pasti mempunyai maksud-maksud yang tersembunyi. Terserah Ibunda Ratu mau percaya ataukah tidak. Hamba sudah mengatakannya. Maaf Ibunda Ratu. Sekarang hamba mohon diri. Prabu Jayanegara segera bangkit dan melangkah meninggalkan Istana Kaputren. Putri Tribuana nampak gusar. Dia tahu bahwa Prabu Jayanegara, anak angkatnya itu, mempunyai maksud-maksud tertentu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikut. Jayanegara?
Kau anggap siapa aku ini, Jayanegara? Prabu Jayanegara tidak lagi menggubris teriakan-teriakan Putri Tribuana, dan beliau terus pergi meninggalkan istana Kaputren. Prabu Jayanegara segera menulis 2 buah surat yang ditujukan kepada Tribuana Tunggadewi di istana Kahuripan dan kepada Dyah Wiyat Sri Raja Dewi di istana Wengker. Isinya sama, 2 orang putri almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana itu harus segera kembali ke Majapahit. Selesai menulis surat, Prabu Jayanegara memerintahkan 40 orang prajurit berangkat ke istana Kahuripan dan istana Wengker. Kahuripan adalah negeri bawahan Majapahit. Sudah beberapa tahun lamanya, Putri Tribuana Tunggadewi menjadi Bra atau Bre atau Batara di istana Kahuripan. Sementara itu adiknya, Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi, menjadi Batara di istana Wengker. Putri Tunggadewi mempunyai seorang pengawal pribadi andalan bernama Gajah Mada. Pada waktu itu, Gajah Mada baru menjabat sebagai seorang bekel. Dia membawahi 40 orang prajurit pengawal yang lain. Putri Tunggadewi sedang berada di Taman Sari ketika bekel Gajah Mada memohon diperkenankan menghadap. Oh, rupanya kau, Paman Mada. Ada apa, Paman? Adakah sesuatu yang penting yang hendak kau sampaikan kepadaku? Ampun, Tuan Putri. Ada 40 orang prajurit Majapahit ingin menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Sekarang mereka menunggu di Balai Paseban Agung. Prajurit Majapahit? Ada keperluan apa mereka? Baiklah. Ayo, Paman Mada, iringkanlah aku menemui mereka. Silahkan, Tuan Putri. Hamba akan mengiring di belakang Tuan Putri. Putri Tunggadewi segera melangkah meninggalkan Taman Sari menuju ke Balai Paseban Agung. Nampak prajurit-prajurit Majapahit duduk bersila di lantai Balai Paseban Agung. Putri Tunggadewi segera naik ke atas singgasana. Sesaat lamanya sang putri berdiam diri. Kemudian dia berpaling ke arah prajurit yang duduk paling depan, yang nampaknya merupakan pimpinan. Hai prajurit, apa maksud kedatangan kalian di istana Kahuripan? Apa kalian mengemban titah dari Kanda Prabu Jayanegara? Ampun, Tuan Putri. Hamba hanya disuruh menyampaikannya surat ke hadapan Tuan Putri Tunggadewi. Tidak biasanya Kanda Jayanegara berkirim surat kepadaku. Coba, mana suratnya? Ampun, Tuan Putri. Prajurit itu segera mengeluarkan surat dari lipatan pakaiannya, kemudian menyerahkannya kepada Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi membuka gulungan rontal, kemudian membacanya dalam hati. Dinda Tunggadewi, aku tidak akan bicara panjang lebar. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu, juga keadaan Dinda Raja Dewi di Istana Wengker. Alangkah baiknya kalau kalian berdua berkumpul bersama kami di Istana Majapahit seperti dulu, ketika kita masih kanak-kanak. Dengan tinggal di Istana Majapahit, aku akan lebih bisa mengawasi keadaan kalian. Kembalilah ke Majapahit sekarang juga, Dinda Tunggadewi. Tinggalkan Istana Kahuripan. Tempatmu bukan di sini, melainkan di Majapahit. Selesai membaca surat, nampak Putri Tribuana termangu-mangu sesaat lamanya, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bekel Gajah Mada yang duduk tak jauh dari singgasana dapat menangkap gelagat itu, tapi dia diam saja menunggu. Baiklah, kau sudah menunaikan tugasmu dengan baik, prajurit. Surat sudah sampai ke tanganku. Sekarang kalian boleh kembali ke Majapahit. Katakan kepada Kanda Prabu Jayanegara bahwa aku akan mempertimbangkan permintaannya. Ampun, Tuan Putri. Kalau sudah tidak ada pesan-pesan lagi, perkenankanlah kami semua mohon diri kembali ke Majapahit. Pimpinan prajurit itu segera menghaturkan sembah diikuti yang lain.
Kemudian mereka melangkah meninggalkan Balai Paseban Agung. Dari jauh Putri Tribuana Tunggadewi dapat melihat rombongan prajurit Majapahit menggebrak kudanya meninggalkan alun-alun. Setelah beberapa saat lamanya, Putri Tunggadewi menyuruh Bekal Gajah Mada agar duduk lebih dekat dengan singgasana. Ampun, Tuan Putri. Sepertinya ada yang sedang mengganggu pikiran Tuan Putri. Aku sendiri tidak tahu, Paman Mada. Mengapa tiba-tiba Kanda Prabu Jayanegara memanggilku ke Majapahit? Bukankah dia tahu bahwa aku menjadi batara di Kahuripan atas perintah almarhum Ramanda Prabu? Apakah Gusti Prabu Jayanegara tidak menyebutkan alasan mengapa Tuan Putri dipanggil ke Majapahit? Tidak, Paman Mada. Kanda Prabu tidak menyebutkan alasannya. Aku hanya disuruh kembali tinggal di istana Majapahit seperti dulu. Untuk apa semua ini? Mengapa aku harus kembali ke Majapahit? Lalu bagaimana dengan istana Kahuripan? Aku bingung, Paman Mada. Pasti Kanda Prabu mempunyai maksud-maksud tertentu. Paman Mada. Iya, Tuan Putri. Bagaimana pendapatmu? Apakah aku harus tetap tinggal di Kahuripan? Ataukah aku harus memenuhi keinginan Kanda Prabu Jayanegara kembali ke Majapahit? Ampun, Tuan Putri. Karena itu merupakan perintah seorang raja. Sebaiknya Tuan Putri menuruti keinginan beliau. Menurut pendapat hamba, itulah jawaban yang terbaik. Baiklah. Kalau memang begitu, baiklah. Aku akan kembali ke Majapahit. Dan kau, Paman Gajah Mada, kau harus ikut serta denganku. Kau adalah prajurit kepercayaanku. Aku sangat membutuhkan tenagamu. Apakah kau keberatan, Paman? Ampun, Tuan Putri. Hamba hanyalah seorang abdi. Hamba hanyalah seorang prajurit. Tidak seharusnya hamba menolak perintah Tuan Putri. Hamba sama sekali tidak merasa keberatan, Tuan Putri. Kalau begitu, kau boleh segera mengadakan persiapan, Paman Mada. Besok pagi, kita berangkat ke Majapahit. Putri Tunggadewi memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Bagaimanapun juga, sekalipun Prabu Jayanegara adalah saudaranya, tapi dia juga adalah seorang raja. Maka demikianlah, keesokan harinya, Putri Tunggadewi berangkat ke Majapahit dengan mengendarai sebuah kereta. Bekal Gajah Mada mengawal kereta bersama 40 orang prajurit pilihan. Mereka terus bergerak semakin lama semakin jauh meninggalkan istana Kahuripan. Ada apa, Paman Mada? Mengapa berhenti? Ampun, Tuan Putri. Kita bertemu dengan rombongan dari Istana Wengker. Rombongan dari Istana Wengker? Apa maksudmu? Nampaknya Tuan Putri Raja Dewi juga mendapat surat yang sama dari Gusti Prabu Jayanegara. Beliau dipanggil menghadap ke Majapahit, Tuan Putri. Rupanya bukan aku sendiri yang harus kembali ke Majapahit. Dinda Raja Dewi juga harus kembali ke Majapahit. Ada apa ini? Aneh sekali kelakuan Kanda Prabu. Ya, baiklah. Kalau begitu kita bisa bersama-sama berangkat ke Majapahit. Tuan Putri Raja Dewi mempersilahkan agar Tuan Putri Tribuana Tunggadewi berjalan di depan. Beliau dan para pengawalnya akan mengiring di belakang. Baik, ayo kita jalan lagi, Paman Mada. Kalau tidak salah, sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Baik, Tuan Putri. Ayo, jalan lagi! Ayo jalan!
Memang benar. Tak lama kemudian iring-iringan kereta dari Istana Kahuripan dan Wengker sudah melewati pintu gerbang perbatasan kota Raja Majapahit. Iring-iringan terus bergerak menyusuri jalan-jalan yang basah oleh gerimis. Hari menjadi gelap. Mereka segera tiba di alun-alun. Bekal Gajah Mada membenahi prajurit-prajuritnya dan menata seluruh perbekalan yang dibawa dari Istana Kahuripan. Demikian pula prajurit-prajurit pengawal dari Istana Wengker bekerja dengan sigap. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi sudah menghadap Prabu Jayanegara di ruangan pribadi Raja. Prabu Jayanegara nampak gembira melihat kehadiran dua orang adiknya. Bagus, bagus sekali. Aku senang kalian mau mendengarkan kata-kataku. Kalian memang dua orang adik yang manis. Itulah sebabnya aku sangat menyayangi kalian. Tunggadewi dan juga Raja Dewi. Maaf, Kanda Prabu. Kami masih belum tahu apa maksud Kanda Prabu dengan semua ini. Mengapa kami harus kembali tinggal di Majapahit? Semua ini kulakukan karena aku tidak ingin berjauhan dengan adik-adikku. Aku sangat menyayangi kalian berdua. Jika melihat kalian berdua, aku selalu teringat mendiang Ramanda Prabu. Sebelum wafat, beliau selalu memperingatkan agar aku menjaga kalian dengan baik. Tapi Kanda Prabu, kau juga harus ingat bahwa aku menjadi batara di Wengker atas keputusan Ramanda Prabu. Demikian pula dengan Yunda Tunggadewi sebagai batara di Kahuripan. Itu dulu. Tapi sekarang akulah yang memutuskannya, Dinda Raja Dewi. Aku tidak ingin hatiku senantiasa was-was. Aku ingin memerintah negeri Majapahit dengan tenang. Itulah sebabnya kalian berdua kukumpulkan di sini. Janganlah kita berjauhan. Marilah kita hidup seperti dulu ketika Ramanda Prabu masih berada di tengah-tengah kita. Sudahlah, Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Aku sama sekali tidak mempunyai niat yang buruk kepada adik-adikku. Aku memanggil kalian ke Majapahit justru karena aku menyayangi kalian berdua. Nah, lihatlah. Lihatlah adik-adikku yang manis. Sekarang kalian sudah bertambah besar. Kalian sudah menjadi gadis-gadis yang dewasa. Alangkah bangganya hatiku. Alangkah senangnya hatiku mempunyai adik-adik yang manis seperti kalian. Sudahlah Kanda Jayanegara. Jangan membuat lelucon. Lebih baik kau segera mengatakan alasan yang sebenarnya. Mengapa kami harus kembali tinggal di Majapahit? Itulah tadi alasannya, Tunggadewi. Aku tidak ingin berjauhan dengan kalian. Apakah alasan itu belum cukup? Kanda Prabu, sepertinya itu bukan alasan. Kami sudah merasa cukup dewasa untuk hidup mandiri. Aku sudah merasa cukup senang tinggal di Istana Wengker. Demikian pula Yunda Tunggadewi. Yunda sudah merasa puas memerintah di Kahuripan. Mengapa kami harus kembali lagi seperti dulu? Raja Dewi, Raja Dewi. Sejak dulu kau memang kenes. Kau cantik dan kenes. Kanda Prabu, jawablah pertanyaan Yunda Tunggadewi. Atau kami akan menolak tinggal di Majapahit. Raja Dewi? Tidak ada seorang pun yang berani menolak keinginan Jayanegara. Termasuk kalian, adik-adikku sendiri. Kalian harus tunduk kepadaku. Kalian harus menuruti kemauanku. Kalian harus patuh pada perintah-perintahku. Aku bukan hanya saudara kandung kalian, tapi aku juga raja di negeri Majapahit ini. Siapapun juga yang berani menentang keinginanku, dia akan berhadapan dengan kekuasaanku. Sudahlah, Raja Dewi dan kau Tunggadewi, jangan kalian macam-macam. Ini hanya perkara sepele. Jangan dipanjang lebarkan. Biarlah aku yang mengatur semuanya ini, ya. Kalian menurut saja. Jangan membuat kesulitan. Nah, Tunggadewi dan kau Raja Dewi,
Aku sudah menyiapkan sebuah puri yang indah untuk kalian berdua. Dayang-dayang akan segera membawamu ke sana. Selamat malam adik-adikku yang manis. Mulai hari itu, Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi tinggal di lingkungan Istana Majapahit. Prabu Jayanegara menyediakan 2 buah puri yang indah yang terletak di Istana Kaputren. Putri Tunggadewi tinggal di Puri Manganti, sementara Dyah Wiyat Sri Raja Dewi tinggal di puri sebelahnya, Puri Madukara. Madukara artinya lebah. Pada hari yang ketiga, Putri Tunggadewi mengunjungi adiknya di Puri Madukara. Aku tidak tahu apa sebenarnya keinginan Kanda Prabu Jayanegara. Entahlah Yunda. Mudah-mudahan saja Kanda Prabu bermaksud baik. Aku sudah merasa bahagia menjadi seorang Batara di Kauripan. Mengapa sekarang harus kembali tinggal di Majapahit? Lihatlah apa yang kita alami sekarang ini, Dinda Raja Dewi. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ratusan prajurit dikerahkan menjaga istana Kaputren. Kita ini sudah seperti 2 orang tawanan. Yunda, mengapa Ibunda Ratu membiarkan nasib kita seperti ini? Aku sudah bertemu dengan Ibunda Ratu. Beliau juga tidak bisa berbuat apa-apa, Dinda. Kekuasaan ada di tangan Kanda Prabu Jayanegara. Lalu, sampai kapan kita akan dikurung seperti ini? Aku tidak tahu, Dinda. Aku tidak tahu sampai kapan kita harus disekap seperti tawanan. Oh, Ibunda Raja Patmi. 2 orang putri Majapahit itu segera berlutut, menghaturkan sembah di hadapan ibu kandung mereka. Raja Patni adalah istri mendiang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang keempat. Beliau menurunkan 2 orang putri, ialah Putri Tribuana Tunggadewi dan Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Sedangkan Prabu Jayanegara adalah putra kandung Indreswari yang pada mulanya bernama Dara Petak. Dara Petak berasal dari negeri Swarna Bumi. Bunda. Sudahlah Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Kalian berdua tidak usah bersedih hati. Ibu, bagaimana kami tidak bersedih hati? Kanda Prabu Jayanegara ini. Patmi, yang pada saat... Jangan mencurigai saudara tuamu. Mungkin Jayanegara bermaksud baik. Ibunda, apakah Ibu Raja Patmi sudah membicarakannya dengan Ibunda Ratu Tribuana? Sudah, Raja Dewi. Aku sudah membicarakannya. Dan Yunda Tribuana berjanji akan menemui Jayanegara untuk memberikan teguran. Hamba lihat, sekarang ini Kanda Prabu Jayanegara lain. Tidak seperti dulu lagi, Bunda. Benar, Ibunda. Kami tidak melihat Kanda Prabu Jayanegara seperti yang pernah kami lihat dulu, sewaktu kami masih anak-anak. Jayanegara sekarang kan sudah menjadi raja. Tentu saja dia harus bersikap lain. Dia terlalu sok berkuasa, Bunda. Hamba kecewa melihat perkembangan Kanda Prabu Jayanegara sekarang ini. Sudahlah, Tunggadewi. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara tuamu. Dan dia adalah Raja Majapahit. Kalian harus menghormatinya. Jangan menaruh kecurigaan apa-apa. Kalian berdua harus dapat menerima keadaan ini dengan perasaan tenang dan tangan terbuka. Jangan membantah keinginan saudara tuamu. Kau dengar kata-kata Ibu, Tunggadewi, Raja Dewi? Iya, Ibu. Hamba dengar. Ibunda, terima kasih atas nasihat-nasihat Ibu. Maaf, Ibunda Ratu. Saya tidak bisa lama-lama. Jayanegara, aku ini apamu? Hah? Kurang ajar sekali. Tunggu, Jayanegara. Jangan pergi dulu. Aku ingin bicara denganmu.
Saya masih mempunyai banyak pekerjaan yang penting, Ibunda Ratu. Tinggalkan dulu pekerjaan-pekerjaanmu yang penting itu. Ini jauh lebih penting. Berani sekali kau berkata seperti itu di depanku. Karena kau pikir sekarang kau sudah menjadi raja, begitu? Ingat Kalagemet, kalau aku tidak mengangkatmu sebagai putra, kau tidak akan bisa menjadi raja. Kau tidak akan bisa duduk di atas singgasana dan memerintah Majapahit seperti sekarang ini. Baiklah, Ibunda Ratu. Apa yang ingin Ibunda Ratu bicarakan? Silahkan. Kau harus berkata jujur kepadaku, Jayanegara. Aku ingin tahu apa alasanmu yang sebenarnya, sehingga Tunggadewi dan Raja Dewi kau panggil kembali ke Majapahit. Saya sangat menyayangi mereka, Ibunda Ratu. Saya tidak ingin berjauhan dengan adik-adik saya. Itu bukan alasan yang sebenarnya. Mengapa kau tidak berterus terang saja kepadaku, Jayanegara? Saya sudah mengatakan yang sesungguhnya, Ibunda Ratu. Alasan apa lagi yang ingin Ibunda Ratu dengarkan? Sekarang kau berani berdusta kepadaku? Saya tidak berdusta, Ibunda Ratu. Dusta? Kau sudah berdusta? Oh. Jayanegara, sampai hati kau melakukannya kepadaku. Dari kecil aku mengasuhmu dengan penuh kasih sayang. Aku memeliharamu seperti anak kandungku sendiri. Dan aku memberikan kesempatan untuk bisa naik tahta Majapahit. Semua ini kulakukan karena kasih sayangku kepadamu, Kalagemet. Tapi balasan apa yang kuterima? Jawaban apa yang kuperoleh dari Jayanegara, anak angkatku ini? Oh, dewata aku, berikanlah penerangan di hati putraku yang sedang gelap. Ampun, Ibunda Ratu. Maafkan saya. Saya telah membuat sakit hati Ibunda Ratu. Maafkan saya. Jayanegara. Iya, Ibunda Ratu. Kau pasti mempunyai maksud tertentu, sehingga kau mengambil keputusan menyuruh 2 orang adikmu kembali ke Majapahit. Sekarang katakan dengan sejujurnya kepadaku. Katakan, apa sebenarnya keinginanmu, Jayanegara? Awas, jangan lagi kau berdusta kepadaku. Jika kau berdusta, aku dapat melihat dusta itu memancar dari matamu. Jangan, Kalagemet. Jangan dustai ibumu ini. Ampun, Ibunda Ratu. Memang saya mempunyai alasan yang sangat kuat, sehingga saya terpaksa menarik Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi kembali ke Majapahit. Apa alasanmu? Saya takut mereka akan berkenalan dan menjalin cinta dengan para ksatria dari negeri-negeri bawahan. Mengapa kau harus takut? Saya tidak ingin mempunyai saingan. Saingan apa? Kalau Tunggadewi dan Raja Dewi menjadi istri orang, bukankah itu artinya saya mempunyai saingan? Saudara-saudara ipar saya itulah saingan saya. Saya tidak ingin mempunyai adik-adik ipar yang nantinya akan merongrong kewibawaan serta kekuasaan saya. Itulah alasan saya, Ibunda Ratu. Begitu. Jayanegara. Iya, Ibunda Ratu. Sepicik itukah pikiranmu? Sedangkal itukah penalaranmu? Oh, Jayanegara. Alangkah bodohnya kau ini. Alangkah piciknya. Ibunda Ratu, kalau saya mempunyai adik ipar, sudah jelas itu merupakan saingan saya. Ibunda Ratu boleh sependapat dengan saya ataupun tidak. Tapi itulah keyakinan saya.
Jaya Negara, mengapa kau harus takut? Rasa takut tidak bisa dibawa-bawa untuk memerintah sebuah negeri. Hasilnya pasti tidak akan membuat kesejahteraan orang banyak. Kau takut bersaing dengan saudara-saudara ipar yang belum tentu mempunyai niat merongrong kekuasaanmu. Dengar, Jaya Negara. Sebenarnya, kau hanya takut kepada bayang-bayanganmu sendiri. Saingan itu tidak ada, tidak pernah ada. Mengapa kau harus takut? Ibunda Ratu, kalau saya tetap memberikan kebebasan kepada Tunggadewi dan Raja Dewi, saingan itu pada akhirnya akan muncul juga, Ibunda. Mengapa kau mempersoalkan barang-barang yang belum pasti? Saya perlu berjaga-jaga, Ibunda Ratu. Saya harus tetap waspada. Jaya Negara, dari siapa kau belajar memelihara rasa kecurigaan yang jahat ini? Tidak. Saya tidak belajar dari siapa-siapa, Ibunda Ratu. Saya mempunyai pemikiran sendiri. Saya adalah raja. Dan saya tidak ingin ada orang datang mengganggu kekuasaan saya. Kalau kau dapat memerintah negeri ini dengan baik, mengapa harus takut? Kalau kau mampu bersikap adil dan bijak, tak ada yang perlu ditakutkan. Tak akan ada orang yang berani merongrong kewibawaan dan kekuasaanmu. Mereka semua akan sujud kepadamu dengan rasa tulus. Mereka akan mentaati perintah-perintahmu dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kalau kau memerintah negeri ini dengan rasa takut dan cemas, mencurigai setiap orang, memusuhi orang yang belum tentu berniat buruk kepadamu, ibu akan bersedih hati, anakku. Kau raja yang menyedihkan. Sikap seperti itu hanya akan membawa malapetaka, bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan juga untuk orang banyak, untuk masyarakat luas, untuk bawahan-bawahanmu, untuk rakyatmu. Jaya Negara. Ya, Ibunda Ratu. Jadilah raja yang bijak. Jadilah raja yang berwawasan luas. Ikutilah jejak Ramandamu. Kalau Ramandamu mempunyai sikap seperti kau sekarang ini, dipenuhi rasa takut, curiga pada semua orang, negeri Majapahit tidak akan pernah berdiri. Selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, Putri Tribuana segera melangkah pergi. Untuk sesaat lamanya, Prabu Jaya Negara duduk di atas kursi berukiran indah. Beliau nampak termangu-mangu. Tiba-tiba wajahnya berubah. Wajahnya menjadi merah. Beliau nampak kesal dan marah. Oh, Ibunda Ratu. Dia bukannya mendukung keputusanku, malah sebaliknya, memojokkan aku. Tapi apa peduliku? Ibunda Ratu memang orang yang paling kuhormati di istana ini setelah Ibu Indreswari, ibu kandungku sendiri. Tapi kalau dia berani menentang perintahku, berani menolak keinginanku, aku pun tidak perlu lagi menuruti kata-katanya. Masa bodoh dengan Ibunda Ratu? Akan kupertahankan apa yang sudah kuputuskan. Tunggadewi dan Raja Dewi harus tetap tinggal di Majapahit. Sore yang indah, sang Dewangkara memancarkan sinarnya yang berwarna lempayung sutra, membasuh puncak-puncak bangunan istana Majapahit. Awan putih berarak ke selatan, angin mendayu perlahan-lahan, mengusap pohon-pohon Brahmastana yang tumbuh di sudut-sudut halaman istana Kaputren. Putri Tribuana Tunggadewi duduk di depan jendela Puri Manganti. Pandangan matanya menerawang jauh. Dia baru saja mendapat penjelasan dari Ibunda Ratu mengenai sikap sang Prabu Jaya Negara. Hatinya menjadi sedih.
Wajahnya mendung, bertentangan dengan suasana indah yang sedang berlangsung di sekitarnya. Kanda Prabu Jayanegara. Sungguh aneh jalan pikirannya. Tidak masuk akal. Mengapa dia takut mempunyai adik-adik ipar? Mengapa dia mencurigai sesuatu yang belum tentu terjadi? Alangkah lucunya. Lucu, tapi menyedihkan. Mengapa seorang raja besar seperti Kanda Prabu Jayanegara harus takut mempunyai saingan adik-adik ipar? Tapi aku tahu siapa Kanda Prabu Jayanegara. Dia akan sampai hati berbuat apa saja. Aku dapat membaca wataknya. Dia bisa berbuat kejam jika perasaannya terganggu. Dewata aku. Sang Yang Widiwasa. Berilah aku dan adikku Raja Dewi kekuatan. Siramkanlah api semangatmu yang bernyala-nyala, sehingga kami tidak menjadi putus asa. Sekarang, kami terkurung menjadi tawanan. Entah berapa lama kami harus mengalami nasib seperti ini. Hanya Engkau yang tahu. Karena semua ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mudah-mudahan saja Kanda Prabu segera sadar akan kekeliruannya. Mudah-mudahan dia mencabut keputusannya dan mengembalikan kami berdua ke Kahuripan ataupun ke Wengker. Kakang Cakradara, sekarang tak ada lagi kesempatan kita bertemu dan berpandang mata, Kakang. Kanda Prabu Jayanegara telah memutuskan kesempatan-kesempatan kita yang manis. Kakang Cakradara, sampai kapan kita harus menahan rindu dendam ini? Sampai kapan kita akan mendengarkan madu suara? Hal-hal yang menyenangkan, Kakang. Aku sudah sangat kangen padamu, Kakang. Sampai kapan aku harus mengalami madana raga, penyakit cinta ini? Sementara itu di Puri Madukara, sang putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi juga sedang duduk termenung di depan jendela. Wajahnya sendu, matanya sayu memandang kejauhan ke angkasa biru yang disaput awan. Kakang Kudamerta, sekarang aku melihat Kusumadruma berbunga sendirian di Taman Sari. Alangkah sepinya hari ini. Kakang, kau tidak di sampingku lagi. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu kembali untuk memadu kasih, Kakang. Biasanya, setiap hari Buddha, kau datang ke Istana Wengker, membawa Katipaya Kusuma dan beberapa kuntum bunga yang sedang mekar. Sekarang kesempatan itu tidak akan pernah datang, Kakang. Harapan sirna karena keputusan Kanda Prabu Jayanegara yang kejam dan bengis. Alangkah sakitnya Raga Manyu. Rindu dendam di dalam hati. Tak ada seorang kawiwara, penyair ulung, mampu melukiskan sakit hatiku. Kakang Kudamerta, kalau kebetulan kau sedang berada di halaman, lihatlah ke atas. Tataplah awan putih yang berarah ke selatan. Dan di sana, pandangan mata kita akan bertemu untuk berkata-kata dari tempat yang jauh. Kekasih hatiku, tahu
Tahukah kau sekarang aku sedang merindukanmu? Aku duduk di depan jendela sambil mengenang wajahmu. Hanya ditemani ketangga berbunga. Pertemuan kita yang manis, yang barangkali tidak akan pernah kita alami lagi. Mungkinkah cinta menjadi sirna di tengah jalan? Dan Madana Tantra, buku pedoman cinta terkoyak, lalu terbang bersama angin. Kau lain, adik kuda merta. Kau banyak diam di perjalanan. Iya. Kau juga tidak banyak berkata-kata, Kakang Cakradara. Wajahmu nampak murung. Kau sudah sampai di istana Kahuripan? Sudah. Tapi aku menemukan istana Kahuripan kosong. Beberapa hari yang lalu, Dinda Tunggadewi berangkat ke Majapahit bersama Paman Gajah Mada. Sama. Aku juga menemukan istana Wengker kosong. Dinda Raja Dewi juga pergi ke Majapahit. Pasti ada apa-apanya. Mengapa tiba-tiba mereka pergi ke Majapahit? Menurut seorang abdi istana Wengker, Dinda Raja Dewi dipaksa tinggal kembali di Majapahit oleh Kanda Prabu Jayanegara. Mengapa harus tinggal kembali di Majapahit? Pasti Kanda Prabu Jayanegara mempunyai niat-niat yang kurang baik. Aku mencoba dan minta penjelasannya. Kita bisa menemui mereka, Kakang Cakradara. Kita tidak mempunyai cara lain, adik kuda merta, kecuali kita memberanikan diri menyusup ke dalam istana Majapahit. Cakradara adalah salah seorang pangeran Kahuripan. Sudah beberapa saat lamanya dia menjalin cinta dengan Putri Tribuana Tunggadewi. Demikian pula kuda merta. Dia seorang pangeran Wengker. Mereka nampak sangat kecewa karena dua orang putri sekarang kembali ke Majapahit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.